Oke, selamat siang, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang kebetulan di kesempatan kali ini lagi menyaksikan, menonton video ataupun siaran ini ya. Boleh jadi dikatakan siaran karena ya memang ini acara broadcast yang khusus nanti kita akan menggali lebih besar, lebih valid, lebih luas terkait dengan permasalahan sampah, terutama permasalahan sampah di sekitar Bandung Raya. Dan kebetulan di kesempatan kali ini kami kedatangan salah satu narasumber yang memang pertama beliau juga aktif spesifik di urusan pengolahan sampah organik. Beliau punya nama lembaga Paguyuban Pegiat Magot Nusantara yang juga kebetulan masuk dalam tim advokasi persampahan Walhi Jabar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol seputar permasalahan sampah ya, dihubungkan dengan penanganan sampah organik. Karena kenapa? Sampah organik adalah salah satu permasalahan yang cukup rumit ya dan perlu ditangani secara serius. Karena kenapa? Dampak dari sampah organik kalau tidak dikelola dengan baik dan benar akan mengakibatkan hal negatif yang tentunya berisiko baik bagi lingkungan ataupun tatanan sosial. Supaya tidak eh, mengurangi jatah waktu ya, karena kita punya jatah waktu yang disediakan oleh ini para kameramen nih. Katanya jangan lama-lama tapi mundal katanya gitu. um, kita persilakan saja teman saya ini, kerabat saya ini untuk memperkenalkan diri sebelum nanti kita lebih jauh ya membahas terkait dengan persoalan sampah di Bandung Raya khususnya. Mangga. Ya, saya Ardi, lengkapnya Muhammad Ardi Elmedian. Sudah 1 tahun lebih ini Bang Jeff jadi bagian dari tim advokasi persampahan Walhi Jawa Barat. Saya adalah pendiri sekaligus ketua dari Paguyuban Pegiat Magot Nusantara yang berdiri sekitar tahun 2018. Demikian Bang Jeff. Lebih jauhnya gimana Mang Ardi terkait dengan PPM nih dari semenjak didirikan? Ya, PPM ini sebenarnya kepedulian kita ya, kepedulian kami para pegiat magot yang melihat kondisi persampahan di Indonesia lebih umum gitu ya, dan lebih khusus ya di Jawa Barat juga gitu. Kami memandang sebenarnya harusnya persoalan-persoalan yang terkait dengan persampahan ini bisa sesegera mungkin diatasi gitu. Kenapa? Karena para pegiat magot ini cukup banyak. Ya, walaupun dinamikanya turun naik, tapi menurut saya dinamika itu bisa diatur sebenarnya ketika kepedulian dari para pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, pengusaha, dan maksudnya pemerintah dalam artian umum ya, karena pemerintahnya ini banyak faktor juga yang karena kebanyakan dari pegiat magot itu peternak, perikanan, pembudidaya ikan, pertanian gitu. Jadi sebenarnya banyak sisi ini dari sisi pemerintahnya, termasuk juga dari sisi pengusahanya. Seandainya dukungannya solid, saya pikir dinamikanya akan relatif stabil gitu, nggak akan turun drop gitu. Seperti hari ini tuh turunnya jauh sekali. 2022 tercatat sama kami itu kerjasama waktu itu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu itu ya, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, kami mencatat paling nggak ada sekitar 710 anggota Paguyuban Pegiat Magot Nusantara yang beredar di 29 provinsi.
Oke. Dan hampir 60% itu berasal dari Jawa Barat, gitu, Bang Jeffrey. Dan semuanya bergerak itu mengelola sampah organik. Oke, itu tadi ya teman-teman, rekan-rekan semua, perkenalan dulu lah. Bahkan sampai lupa nih, saya juga nggak tadi di awal nggak memperkenalkan diri. Di sini saya bertindak sebagai host yang mengatur acara ini. Mudah-mudahan ini bermakna juga ya buat rekan-rekan semua. Saya Jeffrey. Kalau di Walhi itu punya tugas, diberi tugas sebagai manajer divisi pendidikan yang kebetulan salah satu tim di advokasi persampahan. Oke, Koordinator. bisa dikatakan seperti itu. Oke, saya langsung saja ya, Mang Ardi ya. Kita akan lebih gamblang membahas terkait dengan permasalahan sampah. Nah, kira-kira nih bisa nggak dijelaskan terkait dengan kondisi terkini sampah yang di dalamnya sampah organik gitu ya, baik dari sisi volume maupun penanganannya yang selama ini dilakukan, baik itu oleh pemerintah ataupun inisiatif masyarakat di beberapa komunitas. Ya, mungkin kita bagi 3 ya. Jadi ada masyarakat, ada pemerintah, ada pengusaha. Mungkin itu kita bagi 3. Jadi kalau masyarakat, saya pikir nggak kurang ya. Masyarakat antusias, merasa punya kebutuhan, merasa mungkin terganggu jika ada tumpukan-tumpukan sampah. Bisa jadi juga terganggu juga jika sampahnya dibakar gitu. Sebenarnya relatif masyarakat itu jauh lebih berkembang dibanding dengan pemerintah dan pengusaha. Dan kalau tadi masyarakat ya, kalau masyarakat itu pasti berkembang. Dinamikanya, saya menganggap persoalan di masyarakat ini akan terus bergulir dan semakin baik gitu. Nah, yang jadi persoalan itu di 2 titik berikutnya, yaitu di pemerintah sebagai regulator, bahkan kalau di persampahan itu pemerintah juga sebagai eksekutor, ya, sebagai yang mengeksekusinya. Jadi regulator sekaligus eksekutor tuh pemerintah. Meskipun ada juga eksekutornya dari swasta, dari pengusaha ada juga. Nah, tapi katakanlah ini karena faktanya memang pemerintah itu adalah regulator dan eksekutor. Nah, dari sini justru yang saya melihat tidak ada perkembangan sama sekali. Sudah pemerintah daerah, kabupaten kota, 303 TPA, open dumping akan ditutup oleh Pak Menteri Lingkungan Hidup. Oleh KLH. Tapi apa yang mereka lakukan, kayaknya nggak banyak progres tuh gitu. Ditugaskan para eselon 2 di Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan pembinaan terhadap kabupaten kota yang TPA-nya masih open dumping dan akan ditutup gitu. Walaupun ini masih baru, tapi saya lihat nggak terlalu banyak perubahannya, gitu. Nggak ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Sebenarnya apa kacamatanya? Apa namanya? Yang kita bisa lihat lewat kacamata apa gitu ya? Lewat kacamata hilir hasil. Berapa banyak sebenarnya pengurangan sampah yang bisa dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota. Nah, ini tidak melulu menyudutkan kabupaten kota sebagai pihak yang memang melakukan eksekusi dari kegiatan persampahan itu. Tapi juga termasuk juga pihak provinsi yang harusnya melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan, atau sesuatu yang memang dibutuhkan. Jadi tidak hanya sebatas tupoksi menurut saya. Jadi hari ini tupoksi pemerintah itu harusnya oke, tupoksinya kerjakan, tapi moral pun harus dikedepankan. Kalau dari sisi moral, saya udah tupoksi saya sudah selesai, tapi ternyata faktanya enggak gitu. Nah, dari sisi moral harusnya bagaimana? Nah, sebenarnya ini lebih banyak di provinsi seperti itu ya. Kalau saya lihat dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup,
memang lagi rame nih untuk mau mempidanakan, memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah. Saya pikir harusnya pemerintah provinsi juga nanti mendapatkan porsi yang sama, tidak hanya kabupaten kota. Sehingga nanti pergerakannya itu akan frekuensinya seirama gitu. Jadi nanti ada harmonisasi dari kegiatan pengelolaan ya, di mana di dalamnya ada pengurangan dan ada penanganan sampah. Lebih khusus bercerita tentang sampah organik, ini apa namanya ya, sesuatu yang aneh sekali kalau ini nggak bisa ditangani sama pemerintah. Satu sisi masyarakat diwajibkan memilah dan melakukan pengolahan, pengomposan, biopori dengan berbagai namanya gitu ya. Biopori itu terus maggot, terus apa namanya biogas, biodigester. Masyarakat di apa namanya diminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu. Tapi sisi lain angka di hilir yaitu di TPA pengurangannya itu nggak signifikan gitu. Nah, Berarti kalau kita, kalau begitu siapa yang harus berwenang secara penuh? Dia mulai dari pengolahan di hulu maupun di hilir, ketimbang aspek kepedulian. Karena kalau saya apa namanya mencermati berbagai pemberitaan di media, statement-statement yang dikeluarkan oleh pemerintah itu terkait dengan permasalahan sampah secara umum itu selalu kurangnya kepedulian masyarakat. Nah, kira-kira dari aspek kewenangan itu yang paling mutlak harus bertanggung jawab itu siapa? Apakah masyarakat atau pemerintah? jadi yang menarik itu sebenarnya ketika kita melihat sistem yang ada sekarang. Kalau saya melihat beberapa paparan lah ya, terakhir ini paparannya Bu Ainun ini saya lihat, tapi para akademisi lain juga sebenarnya sama paparan seperti itu. Bahwa sistem yang terjadi hari ini itu seperti piramida. Piramida gitu ya, di bawahnya segitiga gitu, di bawahnya gede, makin ke atas makin kecil. Nah, yang gede itu adalah disposal. Disposal itu buang ke TPA. Nah, yang kecil itu pengurangan. Pengurangan itu tadi, pengurangan organik, daur ulang, dan lain-lain. Itu termasuk juga upaya-upaya pengurangan yang lebih ini, apa misalnya mengurangi produksi plastik misalnya. Plastik sekali pakai maksudnya. Nah, itu di pengurangan. Pengurangan itu kecil. Karena kegiatannya kecil, sebagaimana dengan Perpres, Perpres berapa ya? 97 ya? Perpres 97 tahun berapa itu ya? 2018, 2017 gitu itu. Perpres itu apa 2021 ya? Silakan dikoreksi dah. Pokoknya Perpres 97 tentang Jakstranas itu bahwa pengurangan 2018. 2018. 2018 ya. Perpres tentang Jakstranas itu ya. Bahwa porsi pengurangan itu jauh lebih kecil dibanding porsi penanganan. Sedangkan penanganan itu adalah disposal, buang ke TPA. Nah, harusnya rekomendasinya itu kayaknya semua sepakat. Ini dibalik. Pengurangannya yang gede. Ya, penanganannya kecil gitu. Jadi si piramidanya harusnya dibalik, yang kecilnya ke bawah, yang gedenya di atas. Nah, kegiatan-kegiatan ini pasti berdampak kepada pembiayaan, anggaran dan lain sebagainya. Harusnya ini dilakukan juga, gitu. Nah, tadi dikaitkan dengan apa yang dilakukan masyarakat tidak sadar. Menurut saya tadi sudah bikin statement di awal. Masyarakat itu seiring berjalannya waktu sudah semakin sadar, sudah semakin banyak masyarakat yang melakukan perubahan-perubahan gaya hidup, bahkan perubahan-perubahan dalam konsumsi, perubahan-perubahan dalam pengelolaan sampahnya, artinya sampahnya dikelola gitu. Yang tadinya nggak punya takakura untuk kompos jadi punya, yang tadinya nggak punya lubang biopori jadi punya, gitu ya. Yang tadinya, ya kenapa? Karena mereka mendapatkan dampak secara langsung. Nah,
eh, saya justru melihat tidak banyak tidak signifikan ya, mungkin banyak, tapi menurut saya nggak signifikan yang dilakukan pemerintah. Artinya begini, signifikan itu harus menyentuh akar persoalan. Contoh yang paling sederhana misalnya memilah sampah dari rumah. Terus katakanlah kita pilah jadi, katakanlah idealnya 3 gitu ya. Ada sampah berbahaya, ada sampah potensi daur ulang, anorganik potensi daur ulang, ada sampah organik misalnya. Nah, apakah waktu diangkut itu terpisah apa enggak? Itu aja. Itu kan dari waktu ke waktu begitu terus. Masyarakatnya melakukan pemilahan, melakukan pemilahan masyarakatnya. Nah, lebih jauh lagi, hari ini masyarakat diminta untuk melakukan pengelolaan sampah organik. Jadi sampah organik itu harus dikelola di sumber, di rumah, di kantor, di mana-mana itu harus habis di situ. Nah, kalau kayak begitu, sebenarnya kalau kita melihat angka timbulan sampah dari SIPSN, Kemen LH hari ini, sipsn.menlhk kayaknya masih itu ininya ya, bunyi webnya, .go.id, itu kan porsi sampah organik itu ada 2 kan, 40 sekian persen itu food waste, sisa makanan, dan 12%-an itu 10%-an lah katakan itu adalah disebutnya sampah organik kebun atau sampah organik keras. Artinya kan sebenarnya porsinya itu lebih dari 50% sampah organik itu. Tapi pada faktanya kalau memang itu harus diselesaikan di sumber, di rumah, di masyarakat, kita cerita masyarakat ya, maka sebenarnya kalau kita hitung-hitungan secara rasional, dari sisi pembiayaan, harusnya pembiayaan itu lebih banyak yang di rumah. Benar nggak? Paham ya maksud saya sampai sini ya? Kalau memang sampah organik itu lebih banyak, 50% katakan, ya, ini saya sepaham sama ini, dan saya sepakat sama ini bahwa sampah organik lebih banyak, terus harus dilakukan di rumah, maka kan biayanya sebenarnya terkurangi 50%. Maka biayanya itu harusnya dikembalikan ke masyarakat. Jadi tadi piramida terbalik itu, piramida yang tadinya mengerucut ke atas itu dibalik nih, jadi mengerucutnya ke bawah. Harusnya biaya-biaya itu juga dikembalikan ke masyarakat. Dengan fasilitas, dengan edukasi, dengan pengawasan, itu kan bisa. Itu kalau dari sisi masyarakat. Satu. Kedua, masyarakat itu tidak diam. Karena masyarakat itu yang berdampak langsung. Oh, ini karena perbuatan saya. Oh, ini karena ada memang masyarakat yang buang sampah sembarangan. Ada. Tapi nggak sedikit juga untuk yang masyarakat yang sadar dan melakukan pengelolaan, mengikuti aturan. Dan yang perlu diperhatikan, perubahan di masyarakat itu tidak dibutuhkan semua masyarakatnya berubah. Tidak dibutuhkan. Setiap perubahan, silakan baca literatur apapun juga, setiap perubahan, baik itu perubahan kecil maupun perubahan besar dalam bentuk negara atau yang lebih global dalam bentuk dunia, tidak perlu semua orang berubah. Yang berubah itu cukup 10%. 10% itu udah cukup. Yang 10% ini akan mempengaruhi yang 100%. Nah, persoalannya yang 10% ini difasilitasi tidak. Itu. Siapa yang bisa memfasilitasi itu? Siapa yang bisa mengekspos itu? Gitu. Jadi kalau sekarang ekspos itu jangan ekspos individu gitu. Ada pemerintah, kepala daerah, atau siapa ekspos individu misalnya. Buat apa? Kalau masyarakat diekspos, bagus. Yang eksposnya kepala daerah, bagus itu. Tapi kalau kepala daerah mengekspos dirinya sendiri, menurut saya jelek. Ngapain gitu. Berarti dengan kata lain, Mang Ardi, kalau boleh saya bukan simpulkan ya, tarik benang merahnya, masyarakat itu mau mengolah, kalau ada penggiringan, ada pembinaan, dan ada edukasi. Pasti. Nah, kembali mau nggak dari sisi pemerintah dan segala dengan kekuatan, potensi, kewenangan dan sebagainya. Betul. Pemerintah kan pasti bekerja berdasarkan anggaran. Ketika anggarannya nggak dibikin di pengurangannya tetap 30%, anggarannya 30% dong. Tapi menurut Mang Ardi nih titik poinnya di mana? Kenapa gitu hal ini tuh sulit terjadi?
Jadi kalau bahasa negarawan, ya, politisi, ini political will. Oke. Ada keinginan nggak untuk melakukan perubahan? Mm-mm. Ingat, political will itu kita pernah diskusi-diskusi gitu ya. Hmm. Bukan cuma niat, bukan. Dan niat itu kalau dari sisi agama nih, saya Muslim ya. Niat itu yang dijalanin itu niat. Kalau niat doang terus nggak dikerjain, sebenarnya itu belum jadi niatnya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, niat itu pasti dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, berarti itu cuma hayalan aja. Nah, ada di mana persoalannya? Ya itu tadi, di fasilitasi yang sebenarnya tupoksi-tupoksinya itu mengedepankan unsur-unsur moral sebenarnya. Jadi pemerintah di sini kan yang bisa menjembatani nanti masyarakat dengan pengusaha pun nanti yang bisa menjembatani pemerintah. Kita belum bicara tentang pengusahanya nih, Kang Jeffrey. Dia tidak hanya menjalankan tugas sebatas tupoksinya saja. Secara moral mereka sudah menyelesaikan persoalan itu tidak. Secara individu maksudnya. Baik individu atau